PDIP adalah salah satu partai besar yang terus eksis di dunia perpolitikan Indonesia. Partai yang identik dengan warna merah dan ikon banteng yang khas tersebut terus berada di posisi 3 besar selama pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia. Walaupun banyak kabar miring tentang partai itu, namun pemilih partai itu tetap besar, bahkan mampu mengalahkan partai-partai lainnya. Kabar miring tersebut tidak mampu menggoyahkan PDIP sebagai salah satu partai besar yang memiliki banyak pendukung. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seakan memiliki kekuatan tersendiri dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Lantas, apakah yang membuat partai ini tetap kuat walaupun banyak yang menghujatnya? Untuk itu kita harus mengetahui bagaimana partai berlambang banteng itu didirikan hingga mampu berdiri kokoh walaupun banyak yang berusaha menjatuhkannya. Aduh, capek juga loh Pak. Si itu sih bikin capek saya. Lambang banteng yang melekat pada simbol Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak lepas dari pengaruh figur seorang Soekarno. Soekarno menggunakan lambang banteng saat terbentuknya Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Perserikatan tersebut kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia pada tahun 1928. Saat menjadi ketua, Soekarno menggunakan asas Marxisme sebagai asas PNI. Marxisme adalah upaya perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme. Marxisme adalah ideologi yang dikembangkan Soekarno untuk menentang penindasan. Pendukung ideologi ini adalah orang-orang kecil atau wong cilik seperti petani, buruh, pedagang kecil, pelajar kecil, yang semuanya adalah orang-orang yang sengsara dan melarat. Soekarno lalu mengadopsi lambang Partai Nasional Indonesia dari Perhimpunan Indonesia yang didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Karena memang beberapa pendiri PNI adalah orang-orang yang berasal dari Perhimpunan Indonesia. Jika Perhimpunan Indonesia menggunakan lambang kepala kerbau yang bengis di tengahnya, maka PNI menggunakan kepala banteng yang tengah mengamuk, yang telah siap atau sedang menyeruduk. Di Indonesia, kerbau merupakan hewan yang istimewa. Menurut Semaun yang merupakan bekas pimpinan PKI, mengatakan bahwa kerbau adalah simbol kerakyatan. Selain itu, kerbau pada masa lalu adalah tokoh dalam pengajaran moral dan budi pekerti di masyarakat Jawa. Banyak cerita rakyat menggunakan tokoh kerbau sebagai sosok yang setia, rajin, bekerja keras, santun, tenang, dan menghormati. Namun ketika diganggu dan marah, kerbau bisa menyerang musuhnya dengan ganas dan garang. Oleh karena itu, Perhimpunan Indonesia menggunakan lambang kepala kerbau sebagai penggambaran rakyat Indonesia. Alasan Soekarno mengganti kepala kerbau dengan kepala banteng karena kerbau dianggap terlalu lunak, terutama ketika hidungnya telah dicucuk dan dijadikan sebagai hewan yang menggantikan tenaga manusia seperti membajak sawah misalnya. Soekarno kemudian menggantinya dengan kepala banteng yang menyeruduk sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia menghadapi imperialisme dan kapitalisme Belanda. Oleh Soekarno, banteng dianggap lebih berani dan sigap dalam menghadapi musuh-musuhnya, bahkan lebih liar dan ganas daripada seekor kerbau. Partai Nasional Indonesia yang berasas pada Marxisme mendapat dukungan dari semua kaum kecil seperti petani, buruh, pedagang, dan juga pelajar kecil ataupun nelayan. Mayoritas rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda adalah rakyat kecil. Sekitar 95% masyarakat Indonesia berada pada kelas menengah ke bawah. Marxisme yang merangkul rakyat kecil dan menentang kapitalisme langsung menarik simpati masyarakat. PNI kemudian terus berkembang dengan asas Marxismenya yang memiliki banyak simpatisan. Melihat perkembangan PNI, pemerintah Hindia Belanda mulai mengawasi dengan ketat perkembangannya. Gerakan PNI saat itu masih dalam batas wajar, sehingga Belanda membiarkannya selama tidak melewati batas-batas politik yang ditetapkan. Pada akhir tahun 1928, Soekarno dan juru pidato PNI lainnya kian gencar mengkampanyekan kemerdekaan. Setiap rapat-rapat umum yang digelar PNI dan dihadiri Soekarno selalu dihadiri oleh banyak massa, yang membuat pemerintahan Hindia Belanda gerah bukan kepalang. Hingga pada akhir tahun 1929, tersiar kabar provokasi bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan di awal tahun 1930. Pemerintah Belanda lalu mengadakan penggeledahan dan penangkapan terhadap para pemimpin PNI, yaitu Insinyur Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata pada tanggal 29 Desember tahun 1929. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1930, Soekarno membacakan pidato Indonesia menggugat di hadapan pengadilan pemerintah kolonial Belanda.
Setelah melakukan pembelaan dan menguraikan secara gamblang tentang sisi negatif praktek kapitalisme dan kolonialisme Belanda, pada tanggal 22 Desember tahun 1930, hakim menjatuhkan keputusan bahwa Soekarno dihukum 4 tahun penjara, Gatot Mangkupraja 2 tahun, Maskun 1 tahun 8 bulan, dan Supriyadinata 1 tahun 3 bulan. Para pimpinan PNI itu dituduh melakukan perbuatan mengganggu umum atau menentang kekuasaan pemerintah yang dikategorikan sebagai kejahatan. Karena para pengikut PNI dinyatakan dalam keadaan bahaya, Sartono kemudian membubarkan PNI pada tahun 1931. Namun sebagai gantinya, didirikanlah Partai Indonesia atau Partindo. Partai-partai yang berhaluan nasionalis tetap menggunakan lambang banteng sebagai bentuk pengklaiman atas ahli waris PNI. Maka dari itu, Partindo kemudian menggunakan banteng dalam bentuk utuh sebagai lambang partai. Mereka menghambat perkembangan Partindo terutama setelah Soekarno dipilih sebagai ketua Partindo. Pemerintah Belanda kembali menangkap Soekarno dan membuangnya ke ND di Pulau Flores pada awal tahun 1934. Soekarno pun akhirnya mengundurkan diri dari Partindo. Tekanan berat dari pemerintah Belanda membuat Partindo dibubarkan pada tanggal 18 November tahun 1936. Ternyata figur Soekarno sudah melekat pada rakyat Indonesia. Ketika digelar Kongres Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, banyak peserta yang mengusulkan memasukkan gambar kepala banteng ke dalam bendera merah putih. Seperti yang diketahui, bahwa banteng adalah ciri khas dari asas nasionalisme Soekarno. Dalam Kongres Rakyat Indonesia yang dihelat pada Desember tahun 1939, menimbulkan perdebatan tentang usulan tersebut. Hingga akhirnya para peserta Kongres menerima bendera yang terdiri atas 2 garis yang sama lebarnya, yang atas berwarna merah dan yang bawah berwarna putih tanpa adanya kepala banteng. PNI kemudian dihidupkan lagi setelah Indonesia merdeka di bawah pimpinan Sarmidi Mangun Sarkoro. Dalam kongresnya di Kediri pada tanggal 29 sampai 31 Januari tahun 1946, PNI menetapkan azas sosio-nasional demokrasi. Selain itu ditetapkan lambang PNI berupa kepala banteng di tengah segitiga. Asas PNI kemudian dimanifestasikan dalam lambang PNI, yaitu segitiga dengan kepala banteng yang menggambarkan sintetis dari nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. PNI menarik banyak dukungan karena memiliki nama yang sama dengan partai asal Soekarno, walaupun kali ini tanpa Soekarno sebagai ketuanya. Karena kemiripan dengan nama Partai Soekarno dulu, PNI kemudian menjadi partai dengan suara terbesar pada pemilu tahun 1955. Partai Nasional Indonesia yaitu PNI mendapat banyak dukungan dari orang-orang marhain atau Soekarnisme yang mendongkrak perolehan suara PNI di pemilu. Setelah terjadi pemberontakan G30S pada tahun 1965, peristiwa itu membawa perubahan pada posisi Soekarno di PNI. PNI dinilai tidak Pancasilais, oleh karena itu penjabaran marhainisme mulai dipertanyakan kembali. Terlebih lagi saat marhainisme disamakan dengan Marxisme. Akibatnya pemerintahan yang baru berusaha melarang ideologi marhainisme karena dinilai dapat mengganggu ideologi Pancasila. Ketika pemilu pada tahun 1971 digelar, Soeharto berpendapat tidak perlu terlalu banyak partai di Indonesia. Soeharto berkaca pada kegagalan konstituante tahun 1955 sampai dengan 1959, di mana seluruh parpol cuma berdebat dan ngotot sehingga tak ada keputusan yang bisa diambil. Maka Soeharto membatasinya menjadi 3 partai saja. 9 partai politik yang bersaing pada pemilu tahun 1971 kemudian digabung menjadi 2 partai berdasarkan pandangan politiknya, sedangkan Partai Golkar berdiri sendiri. Partai politik Islam yang berhaluan Islam seperti NU, Parmusi, PSSI, dan Perti bergabung menjadi satu dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sedangkan PNI, Partai Murba, Partai IPKI, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dan Partai Katolik bergabung menjadi satu dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. PNI yang bergabung dengan partai lainnya tersebut tetap menggunakan lambang banteng dengan bingkai segi 5 sebagai identitasnya. Namun banteng pada lambang PDI pada masa Soeharto seperti banteng yang hanya menjadi pajangan karena hanya tersisa kepalanya saja. Tidak lagi seganas banteng pada masa Soekarno yang terlihat seperti sedang menyeruduk ketidakadilan. Segi 5 pada bingkainya menggambarkan 5 gabungan partai politik dalam tubuh PDI. Dari ketiga partai politik tersebut kita dapat melihat peta politik dalam setiap partainya. Pendukung Soeharto, aparatur sipil, dan militer akan mendukung Partai Golkar. Karena seluruh pegawai diwajibkan untuk memilih Partai Golkar. Umat Islam, para kiai dan santri
sebagai orang-orang yang taat beragama akan mendukung partai P3, sedangkan kaum agama minoritas, orang tertuduh komunis, dan orang-orang marhainisme mendukung PDI. Konsep pemilu dengan 3 partai ini bertahan selama 5 kali pemilu selama masa pemerintahan Orde Baru berkuasa, yaitu pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Golkar yang selalu mendapat dukungan dari aparatur sipil dan militer selalu menang telak di setiap pemilu. Saat Soekarno dianugerahi pahlawan proklamator oleh Presiden Soeharto pada tahun 1986, PDI berusaha menaikkan kembali figur Soekarno. Untuk menaikkan figur Soekarno, maka harus ada tokoh yang diangkat menjadi pemimpin sebagai ikon penerus Soekarno. Maka PDI merekrut Megawati untuk mengambil peran dalam dunia politik. Setelah Megawati ditarik dalam dunia politik, karirnya dapat dibilang berkembang pesat mengikuti jejak ayahnya. Megawati hanya butuh waktu 1 tahun untuk dapat menjadi anggota DPR RI. Dengan masuknya Megawati ke dalam partai politik, membawa perubahan pada kubu PDI. Di sisi lain mulai timbul kekhawatiran di tubuh pemerintah dengan masuknya Megawati ke dalam partai politik. Konflik internal pun terjadi di kubu PDI, terutama saat banyak yang mendukung Megawati untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum PDI. Pemerintah kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Soekarno Putri dalam Kongres Luar Biasa pada tanggal 2-6 Desember tahun 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Larangan tersebut ternyata berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB. Kemudian secara de facto Megawati Soekarno Putri dinobatkan sebagai Ketua DPP PDI periode 1993 sampai 1998. Barulah pada Musyawarah Nasional atau Munas tanggal 22 sampai 23 Desember tahun 1993 di Jakarta, Megawati Soekarno Putri dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI secara de jure. Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan kongres pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni tahun 1996 di Asrama Haji Medan. Sebelum kongres dilaksanakan, pada tanggal 20 Juni tahun 1996, para pendukung Megawati Soekarno Putri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres. Pemerintah Soeharto kemudian mengukuhkan Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI pada tanggal 15 Juli tahun 1996. Pendukung Megawati yang tidak terima dengan putusan tersebut lalu menggelar mimbar demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta Pusat. Bentrokan tak dapat dihindari. Pada tanggal 27 Juli tahun 1996, saat muncul rombongan berkaus merah kubu Suryadi, bentrok pun terjadi antara kubu pendukung Suryadi dan pendukung Megawati. Peristiwa tersebut dikenal dengan kerusuhan 27 Juli atau disingkat dengan peristiwa Kuda Tuli. Megawati sempat mengibarkan bendera perlawanan dengan melalui jalur hukum, namun usaha tersebut ternyata kandas di pengadilan. Dalam catatan sejarah demokrasi Indonesia terjadi hal yang sangat unik. Pada saat pemilu tahun 1997, para simpatisan Megawati memberikan suara mereka kepada P3. P3 memperoleh banyak tambahan suara, sedangkan perolehan suara PDI kubu Suryadi merosot sangat tajam. Ternyata pamor Megawati semakin naik sehingga lahirlah istilah Mega Bintang. Massa yang mendukung Megawati semakin banyak setelah peristiwa Kuda Tuli. Saat Soeharto lengser pada tahun 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati semakin kuat. Megawati kemudian mendirikan partai baru yaitu PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari tahun 1999 agar dapat mengikuti pemilu. Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Samsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari tahun 1999 di Istora Senayan, Jakarta. PDIP tetap menggunakan lambang bantengnya, namun dengan warna mata yang berwarna merah. Lambang merah banteng dengan pandangan tajam melambangkan sikap selalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang. Sementara itu, moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan komitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Warna dasar merah melambangkan keberanian dalam mengambil resiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat. Ketika pemilu tahun 1999, PDIP di bawah pimpinan Megawati berhasil memenangkan pemilu.
Walaupun tidak menang telak, namun PDIP berhasil mendapatkan lebih dari 30% suara. Sebuah perolehan suara yang banyak jika dibandingkan pemilu tahun 1997, di mana gabungan suara pendukung Megawati dan P3 hanya mendapatkan 22% suara saja. Setelah memenangkan perolehan suara, para pendukungnya kemudian memaksa agar Megawati menjadi presiden. Mereka mengancam, jika Megawati tidak menjadi presiden, maka akan terjadi revolusi. Untuk mencegah terjadinya kerusuhan, maka diadakanlah sidang umum pada tahun 1999 sebagai upaya pemilihan presiden. Dalam hasil voting tersebut, Megawati kalah tipis dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sehingga Abdurrahman Wahid ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Walaupun pada akhirnya, Megawati ditetapkan menjadi presiden setelah Kiai Haji Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR karena berusaha membubarkan legislatif dan membekukan Partai Golkar. Saat menjabat sebagai presiden, Megawati membuat kebijakan yang kontroversial. Kebijakan yang dinilai kontroversial adalah sistem outsourcing, lepasnya 3 pulau dari Indonesia, dan penjualan Indosat kepada pihak asing. Para lawan politiknya kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk memperburuk citra Megawati. Akibatnya PDIP kalah suara pada pemilu tahun 2004 dan 2009. Walaupun kalah suara, namun PDIP tetap berada di papan atas perpolitikan Indonesia. Pada pemilu tahun 2014 dan 2019, PDIP berhasil menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak. Pendukung PDIP yang konsisten membuat PDIP mampu mengalahkan pesaingnya. Namun sayangnya, Megawati kembali melakukan suatu hal yang kontroversial, terutama saat kelangkaan minyak goreng. Tidak hanya itu, ucapan Megawati yang mengatakan tidak mau memantau tukang bakso dan Jokowi adalah petugas partai seakan menjadi blunder untuk PDIP. Ditambah dengan kader-kader PDIP yang banyak melakukan korupsi menjadi bahan gorengan lawan politiknya. Bahkan anak Megawati, yaitu Puan Maharani, mendapatkan hujatan setelah mengesahkan Undang-Undang Ciptaker yang dinilai masih cacat dan perlu diperbaiki. Partai yang dikatakan sebagai Partai Wong Cilik tersebut kemudian diplesetkan menjadi Partai Wong Licik karena banyaknya citra buruk yang disebarkan lawan politiknya. Akankah citra tersebut akan membuat citra PDIP turun pada pemilu tahun 2024 atau malah semakin kuat? Kita akan menjadi saksi sejarah di tahun 2024 mendatang. Namun perlu diingat kembali, PDIP adalah partai yang tumbuh di bawah tekanan. Artinya memang partai yang sesuai dengan namanya, yaitu perjuangan. Karena memang didirikan benar-benar dengan perjuangan yang berat. Mulai dari awal berdirinya PNI yang ditekan oleh pemerintahan Belanda, PDI yang berada di bawah tekanan pemerintahan Soeharto, hingga tekanan masyarakat karena kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Megawati. Namun PDIP tetap mampu menjadi pesaing dari lawan politiknya, bahkan mampu memenangkan pemilu. Pemilih mereka adalah Wong Cilik, yang dulunya adalah Marhainisme atau Soekarnoisme, yang biasa hidup melarat. Para Wong Cilik ini biasanya tidak mengikuti perkembangan berita ataupun mereka yang berada di daerah pedesaan, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh berita-berita miring tentang partai berlambang banteng tersebut. Selain Wong Cilik, pendukung mereka adalah dari agama minoritas seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta kepercayaan minoritas lainnya. Bagaimanapun juga, ketika partai-partai difusikan oleh Soeharto, partai dari agama minoritas tersebut tergabung ke dalam PDI, sehingga aspirasi suara mereka dapat tersalurkan hanya melalui PDI, yang sekarang bertransformasi menjadi PDIP. Pastinya akan sangat sulit aspirasinya tersalurkan bagi minoritas jika mereka memilih partai agama mayoritas seperti P3. Hingga saat ini, banyak orang-orang dari agama minoritas akan memilih PDIP sebagai partai politik yang mereka pilih. PDIP juga memiliki pendukung dari kalangan umat Islam. Namun biasanya umat Islam pendukung PDIP adalah orang-orang abangan atau orang-orang yang tidak terlalu terikat terhadap syariat agama yang konservatif. Umat Islam memanglah mayoritas, namun di antara populasi umat Islam, ternyata orang-orang abanganlah yang menjadi mayoritas Muslim di Indonesia. Golongan inilah yang sebenarnya paling banyak dan dominan di Indonesia, namun mereka kebanyakan menjadi silent treatment daripada ikut berkuar-kuar di media. Mereka rata-rata memilih PDIP daripada partai yang berbasis Islam, karena biasanya partai yang berhaluan Islam adalah kelompok orang-orang yang taat beragama seperti santri dan kiai. Pendukung PDIP juga ada yang berasal dari orang-orang yang tertuduh PKI ataupun mantan-mantan PKI. Ini terlihat saat muncul seorang kader PDIP yang mengatakan aku bangga menjadi anak PKI.
Karena begitu beragamnya pendukung PDIP, maka tidak mengherankan jika PDIP masih menjadi partai yang kuat bahkan ketika banyak hal-hal buruk yang diberitakan media. Akan tetapi PDIP tidak pernah kekurangan kader-kader yang hebat dan secara ketokohan sangat kuat. Seperti Ganjar Pranowo misalnya, yang dipilih menjadi calon presiden yang diusung PDIP untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Di dunia yang makin canggih dan mudahnya masyarakat mengakses informasi, akankah perolehan suara PDIP turun karena banyaknya citra buruk dalam tubuh PDIP, atau malah sebaliknya? Seperti ketika selesainya masa jabatan Megawati pada tahun 2004 yang lalu. Jawabannya adalah, ya ndak tahu kok tanya saya. Itulah sekelumit kisah tentang pembahasan sejarah PDIP sampai menjadi partai terkuat di Indonesia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.